Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, innal haya marbutun bil amanah. Sesungguhnya dalam kehidupan ini kita manusia tidak terlepas dari yang namanya amanah. Kegiatan kita sehari-hari jual beli pinjam meminjam terkait dengan amanah. Harta yang kita miliki ini adalah amanah. Jabatan pangkat yang kita sandang adalah amanah. Bahkan keluarga kita, istri-istri kita, anak kita adalah amanah yang kesemuanya itu perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan, khususnya wanti-wanti kepada mempelai, kepada setiap lelaki, setiap suami. Beliau mengatakan dalam hadisnya, ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanin fi aidikum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah menyangkut istri-istri kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Mereka kamu ambil, kamu jadikan sebagai istri atas dasar amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan Anda suami dihalalkan bergaul dengan istri atas dasar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istri adalah amanah. Saudara Firyan Nur, ya, istri adalah amanah, perlu kita jaga kita dengan sebaik-baiknya, sehingga Rasulullah mengatakan la dina liman la amanatalah. Tidak dikategorikan seorang laki-laki yang baik yang tidak memegang amanah, tidak menjaga keluarga dan istrinya. Untuk itulah di dalam Al-Quranul Karim diceritakan tentang Nabi Allah Syu'aib alaihissalam. Beliau Nabi Allah Syu'aib yang sudah tua renta, tidak mampu bekerja. Dia mengambil seorang pemuda untuk dijadikan pekerja untuk penggantinya, sekaligus diambil untuk menjadi menantu. Ini pun tidak terlepas dari saran kedua putri dari Nabi Allah Syu'aib. Ya abatis ta'jirhu fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahku, ambillah dia itu sebagai pekerja untuk kita, karena mempunyai dua kriteria, kata kedua istri, karena putri dari Nabi Syu'aib mempunyai dua kriteria. Al-qawi, dia adalah seorang yang kuat. Di samping kuat fisiknya, kuat tenaganya, kuat imannya, kuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Allah Musa alaihi salam.
Yang kedua adalah al-amin, yang amanah, yang jujur. Begitu juga dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah dzata syarafin wa jamalin wa malin, seorang yang kaya raya. Dzata syarafin, seorang yang mulia, seorang yang kaya, dan seorang yang beliau adalah yang terhormat, itu Sayyidah Khadijah. Beliau pun di dalam memilih seorang suami, dia tidak memilih suara. Banyak di antara di kota Mekah, di Mekah dan sekitarnya meminang beliau, tapi semuanya ditolak oleh Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah tertarik dan menerima seorang pemuda yang sederhana, tapi dia miskin dalam harta tapi kaya dalam iman, sehingga mendapat julukan, dan seorang yang jujur sehingga mendapat julukan dari masyarakatnya Al-Amin. Al-Amin yang tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua kriteria dari wanita-wanita yang soleh, yang solihah untuk memilih suami adalah dua, al-qawi wal amin. Jadi yang kuat imannya, yang kuat akidahnya, kuat fisiknya, juga al-amin yang amanah, yang jujur. Oleh karena itulah para hadirin, para jamaah khususnya mempelai berdua yang berbahagia, sekarang ini Rasulullah sudah pernah mengatakan, idza duyi'atil amanah, pentingnya dengan amanah ini. Idza duyi'atil amanah fantadiris sa'ah, kata Nabi. Kalau sudah amanah ini tidak dipegang dengan sebaik-baiknya, suami tidak jujur kepada istrinya, istri tidak jujur kepada suaminya, fantadiris sa'ah, tunggulah saatnya kehancuran dari rumah tangga tersebut. Oleh karena itulah kedua mempelai, saya berpesan, mulai saat ini Anda harus amanah harus jujur kepada suami, istri kepada suami, suami kepada istri. Insya Allah dengan kejujuran itulah kedua mempelai akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah perkawinannya dijadikan mawaddah warahmah dengan buah anak keturunan yang soleh dan solihat. Itulah poin daripada sedikit yang saya sampaikan. Yang pertama adalah yang jujur dan amanah kepada keduanya. Istri harus jujur kepada suami, suami harus jujur kepada istrinya. Kita lihat bagaimana saat ini di sana di Jakarta banyak orang-orang yang pernikahan yang gagal, baru menikah, bahkan kadang-kadang menikah di Mekah Al-Mukarramah, tapi begitu berapa bulan sudah hancur karena tidak ada amanah. Oleh karena mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini akan mendoakan Anda berdua memasuki pintu gerbang perkawinan, dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan yang soleh dan solihat, yang berbakti nanti kepada kedua orang tua. Inilah yang saya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk mempelai. Ala hadiniya kullinya solehah bijahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.